the host of the FIFA Under-17 World Cup 2023 Indonesia. Terbongkar, diklaim Anies dan para kadrun JIS sudah standar FIFA. Loh ternyata FIFA akui tak pernah lakukan inspeksi terhadap JIS. So, standar dari mananya drone? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Hanya ada permasalahan. Saya melihat sendiri memang ada rumput-rumput yang botak. Nah, ini penting nih. Jadi kalau dilihat itu matahari, saya kan 2 kali ke sana, hari Jumat lalu dan hari Selasa kemarin. Ya. Dua-duanya saya lihat di hari Jumat itu sore, saya lihat supaya adil nih. Di hari Selasa pagi, dan dua-duanya itu mataharinya sama. Karena kenapa? Itu menghadap utara selatan panjangnya. Jadi hanya sisi, kalau kita masuk dari ruang VIP itu ya, itu hanya sisi sebelah kanan yang tersinari oleh matahari. Yang sebelah kiri, sisi kirinya, itu tidak sama sekali. Apakah ada ini urgensinya? Jadi jangan, apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita sebagai tuan rumah Piala Dunia, ini kan nggak gampang. U17, kita menyediakan venue, lapangan-lapangan sepak bolanya itu tinggal dipilih oleh FIFA. Politiknya di mana? Kan nggak ada politiknya ini. Lepaskan mereka, biar mereka memperbaiki. Alhamdulillah, kebetulan juga sekali lagi Pak Jokowi mantan gubernur DKI Jakarta. Dia melihat, dia ingin meriah, ya lapangan yang layak dipakai dia oleh FIFA. Bukan kita yang menentukan semua, apakah PSSI yang menentukan? Tidak. Permasalahannya adalah satu, lahan parkir. Yang kedua, akses menuju ke sana itu di pintu barat misalnya itu jadi satu dengan bus Transjakarta, dengan halte bus Transjakarta. Ini bukan dari analisis saya, tapi analisis Bung Ferry ya, di pendiri Jakmania. Itu yang berbahaya adalah ketika, memang besar sekali itu, satu rem itu sekitar 30 meter lebarnya. Nah, cuma ketika muncul, ya, ketika nanti datang, itu misalnya supporter Jakmania aja itu bisa 82.000 orang dalam satu waktu dia datang berbarengan. Polemik perbaikan Stadion JIS terus memanas setelah sebelumnya pihak asing asal Inggris, Buro Happold, menyatakan bahwa pembangunan JIS tidak sesuai dengan panduan desain yang mereka buat. Perusahaan asal Inggris tersebut menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembangunan JIS. Keterlibatan mereka hanya sebatas diminta untuk membuat panduan desain oleh Jakarta Consultindo atau JACON. Namun, panduan tersebut tidak digunakan dalam desain akhir JIS, dan JACON pun menunjuk pihak lain dalam mendesain JIS. Ini perwakilan FIFA buka suara terkait inspeksi JIS. Perwakilan FIFA yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa pihaknya belum pernah melakukan inspeksi secara formal yang dilakukan terhadap JIS. Menurutnya, sejauh ini FIFA belum pernah melakukan inspeksi resmi terhadap JIS dengan alasan stadion tersebut memang tidak didaftarkan oleh PSSI sebagai stadion yang akan dijadikan venue Piala Dunia U20 2023 yang sebelumnya memang diagendakan dihelat di Indonesia. Perwakilan FIFA tersebut pun membongkar sejauh persiapan Piala Dunia U20, PSSI hanya sempat mengajukan lapangan latihan JIS dalam tahapan persiapan Piala Dunia U20. Namun, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hingga saat ini fokus FIFA ada di persiapan Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia pada tahun 2023. Rencananya, Piala Dunia U17 ini akan dilaksanakan 10 November sampai 2 Desember mendatang. Namun, FIFA menyatakan hingga saat ini PSSI secara resmi belum mengirimkan daftar stadion yang akan diajukan untuk digunakan pada Piala Dunia U17 nanti. Ini merupakan fakta yang mengejutkan karena ternyata FIFA tidak pernah melakukan inspeksi kepada JIS. Hal ini tentu bertentangan dengan klaim bahwa JIS memiliki standar FIFA. Keluar standar FIFA, tapi ternyata FIFA tak pernah sekalipun inspeksi pada JIS. Ini FIFA cabang Kebon Nanas atau Tanah Abang yang sering digaung-gaungkan pendukung Anies. Edian. Bahkan anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengklaim bangunan internal Stadion JIS yang dibangun di masa mantan Gubernur Jakarta Anies sudah di atas standar FIFA. Waduh.
Abdul juga tak sependapat pemerintah menggunakan diksi renovasi untuk memperbaiki JIS. Baginya, pemerintah seharusnya melakukan penambahan berbagai fasilitas di bagian luar stadion yang selama ini kurang memadai. Ini sih yang goblok. Sudah terbukti FIFA tidak pernah melakukan inspeksi, tapi PKS kok bisa-bisanya mengklaim jika JIS memiliki standar di atas FIFA? Beginilah kalau partai yang pernah mengklaim coupling surga, semua yang Anies buat sudah melebihi standar dunia. Mungkin PKS juga bakal mengira JIS akan ada di surga juga. Waduh, sepertinya level Anies memang melebihi level duniawi. Begitu pula dengan bangunan yang dia bikin seperti JIS ini. Levelnya jauh di atas langit. Cebong mana paham. Kita kan taunya hanya standar FIFA. Mana paham kita dengan standar surgawi. Pokoknya Kadrun sebagai pendukung setia dari Anies berusaha agar nama Anies tetap berkibar. Namun hal itu tidak bisa terjadi selama Anies suka ngibul. Anies memang tak bisa kerja, hanya mengandalkan kata-kata sehingga sangat tidak cocok jadi presiden yang butuh ketenangan berpikir dan mengambil keputusan penting. Pemimpin Indonesia nggak butuh orang yang suka kelebihan kata-kata dan juga kelebihan bayar. Jadi soal JIS ini memang tak memiliki standar apapun. Klaim bahwa JIS merupakan standar dari internasional dan FIFA adalah satu hal ngibul yang pernah disuarakan Anies dan gerombolannya. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jackmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi. Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija.
Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?